Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dewinta Afni Rahmawati dengan NIM 2019-210300 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bank. Apa sih yang dimaksud dengan bank? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, ada klasifikasi dari bank. Yang pertama dilihat dari segi fungsinya. Klasifikasi bank terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada bank sentral, yaitu sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Yang kedua ada bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, bank pembangunan, yaitu bank yang sumber dana utamanya berasal dari tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam surat-surat berharga yang berperingkat baik atau saving bank. Yang keempat, ada bank tabungan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. Yang kedua, dilihat dari segi kepemilikan. Jenis bank dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bank pemerintah, yaitu di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Yang kedua, bank milik pemerintah daerah, yaitu bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Lalu yang ketiga, bank swasta nasional, yaitu bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Yang keempat, bank milik asing, yaitu bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Yang kelima, ada bank milik campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Yang ketiga, dilihat dari segi status. Bank dibagi menjadi dua, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Lalu ada bank non-devisa, adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Selanjutnya, secara umum jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada retail bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Pengertian retail di sini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan dan lembaga lain yang skalanya kecil. Yang kedua ada corporate bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Lalu yang ketiga ada retail corporate bank. Bank jenis ini tidak memfokuskan layanan dan transaksinya kepada kedua-dua jenis penabung di atas. Bank jenis ini memandang bahwa potensi pasar, baik retail maupun perusahaan, harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan meskipun terdapat kemungkinan penurunan kemampuan. Selanjutnya, karakteristik bank dibagi menjadi 4. Ada lembaga kepercayaan masyarakat, mempunyai kedudukan strategis, dapat selalu menjaga keseimbangan likuiditas, dan yang terakhir perbandingan antara aktiva dengan modalnya relatif sangat besar. Selanjutnya, ciri-ciri bank yang liquid dibagi menjadi 4. Yang pertama, memiliki sejumlah alat liquid atau cash asset setara dengan kebutuhan likuiditas yang diperkirakan. Yang kedua, memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan tanpa harus mengalami kerugian baik sebelum atau sesudah jatuh tempo. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang. Yang keempat, memenuhi rasio pengukuran likuiditas yang sehat.
Dan yang terakhir adalah tujuan bank. Yang pertama adalah menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Kardina Aulia Ulul Albab dengan NIM 2019-210321. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya tentang kegiatan pokok bank. Kegiatan pokok bank yaitu penghimpunan dana giro, deposito, dan tabungan dengan sasaran meminimumkan biaya, pengalokasian atau penggunaan dana dalam bentuk pinjaman dengan sasaran memaksimumkan penerimaan, dan pelayanan jasa keuangan, transfer, letter of credit, traveler check, money changer, dan incasso bank garansi dan lain-lain, dan jasa dan keuangan safe deposit box. Lalu selanjutnya ada sumber dana bank. Ada 3 sumber dana bank. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat. Dan yang ketiga, dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik yang berbentuk bank ataupun non-bank. Selanjutnya giro. Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Bank memberikan jasa giro dan dikenakan PBDR, yaitu pajak atas bunga, dividen, dan royalti. Jenis rekening giro. Yang pertama yaitu subjek pemegang rekening. Ada 4 subjek pemegang rekening, yaitu ada badan instansi pemerintah, lembaga negara, dan organisasi masyarakat. Yang kedua, perusahaan seperti PT, CV, FA, dan usaha dagang. Yang ketiga yaitu yayasan, dan yang keempat adalah perorangan. Lalu jenis rekening giro yang kedua yaitu selain giro rupiah, ada juga giro valuta asing. Yang terakhir, bank yang dapat menyelenggarakan giro falas hanya bank devisa. Selanjutnya yaitu cek. Surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro yang bersangkutan untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Syarat yuridis penggunaan cek. Yang pertama, tertulis perkataan cek. Yang kedua, harus berisi perintah tidak bersyarat. Yang ketiga, ada nama bank tertarik atau yang harus membayar. Yang keempat, mencantumkan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Dan yang kelima adalah tanda tangan dari penarik. Ciri-ciri cek. Ciri-ciri cek itu harus tercantum dengan nama bank penerbit, nama cabang bank penerbit, stempel tanda keikutsertaan clearing intercity, dan juga ada nama penerima cek, ada kata cek, dan di sebelah kata cek tertulis nomor cek, di bawah kata cek dan nomor cek tertulis tempat dan tanggal cek diterbitkan. Lalu ada nomor cek, sandi bank, sandi cabang, nominal cek dalam huruf, nomor rekening penarik, dan ada kode cek. Juga ada nominal cek dalam angka, ada tempat incode nominal, dan tanda tangan dan nama penarik si pemilik cek. Terima kasih. Cukup sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizky Laili Kurniasari dengan NIM 2019-210384 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas tentang simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.
Nah, di dalam simpanan giro itu untuk menarik dana yang tertanam di rekening giro terdapat 3 jenis sarana penarikan. Yang pertama ada cek, lalu biliet giro, dan pembayaran lainnya. Kali ini saya akan membahas tentang biliet giro serta pembayaran lainnya terlebih dahulu. Saya akan membahas tentang biliet giro terlebih dahulu. Biliet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Hal-hal yang terkait mengenai biliet giro, yang pertama ada rekening giro. Nah, rekening giro ini adalah rekening giro rupiah yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan atau biliet giro. Kemudian ada penarik. Penarik ini adalah pemilik rekening giro yang menerbitkan biliet giro. Lalu, selain ada penarik, pasti ada penerima. Dan penerima ini adalah pemilik rekening yang namanya disebutkan dalam biliet giro untuk menerima sejumlah dana. Lalu ada bank tertarik. Adalah bank yang diperintah penarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana dengan menggunakan biliet giro. Lalu ada bank penerima, yang artinya bank yang Lalu ada bank penerima, bank yang menata usahakan rekening penerima. Nah, tentunya di dalam biliet giro juga ada tanggal penarikan, yaitu tanggal yang tercantum pada BG dan merupakan tanggal diterbitkan biliet giro tersebut. Kemudian ada tanggal efektif. Tanggal efektif yang tercantum pada biliet giro itu merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindah bukuan tersebut. Yang terakhir ada pemegang biliet giro, yaitu nasabah penerima itu sendiri yang memperoleh pemindah bukuan dana dari bank tertarik sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada bank tertarik. Selanjutnya, di dalam simpanan giro, terdapat juga pembayaran lainnya yang berisikan perbedaan dari cek dan biliet giro. Nah, yang pertama berdasarkan sifatnya. Cek merupakan tanda terima uang, di mana penerima cek menerima sejumlah dana dalam bentuk tunai dari pemberi cek di bank tertentu. Lain halnya dengan giro, yang merupakan tanda pemindahan uang dalam bentuk non-tunai. Pemegang atau penerima giro hanya bisa memindahkan sejumlah uang dari rekening pembuat atau pemberi giro di bank dengan menggunakan transfer ke rekening tabungan milik penerima. Lalu, perbedaan cek dan giro juga dapat dilihat dari tanggal berlakunya keduanya. Nah, masa berlaku dari cek bisa diperpanjang atau disebut juga dengan cek mundur. Berbeda dengan giro, masa berlaku giro tidak bisa diperpanjang seperti halnya pada cek. Meskipun demikian, giro memiliki 2 tanggal berlaku, yaitu penerbitan dan tanggal efektif. Tanggal penerbitan adalah tanggal ketika pemberi penerbit cek dan giro. Sedangkan tanggal efektif merupakan tanggal ketika penerima pemindah bukuan dana dari cek ataupun giro. Lalu yang ketiga juga bisa dilihat dari metode pembayaran. Cek dapat dilakukan karena unjuk dari bank tertentu atau berdasarkan endorsement. Pencairan cek juga bisa dilakukan tanpa syarat oleh penerima asalkan tidak melebihi tanggal kadaluarsa. Sedangkan pembayaran pada giro mengharuskan dilakukan oleh seseorang ataupun pihak yang namanya tertulis pada giro tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang simpanan tabungan. Simpanan tabungan adalah simpanan yang penariknya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek atau biliet giro atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Nah,
Biasanya sarana yang digunakan adalah buku tabungan untuk mencatat saldo, setoran, penarikan, dan bunga serta biaya. Lalu ada slip penarikan. Dalam slip ini tercantum nama, nomor rekening, jumlah, penarikan, dan tanda tangan penarik. Kemudian ada kwitansi yang merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan bank yang berfungsi sama dengan slip penarikan. Selanjutnya ada kartu plastik yang dapat digunakan untuk penarikan melalui ATM. Yang terakhir yang akan saya bahas kali ini adalah simpanan deposito. Simpanan deposito ini adalah simpanan yang penariknya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai syarat ataupun perjanjian yang disepakati antara nasabah dan bank. Nah, jenis deposito ini ada 3. Yang pertama, deposito berjangka. Contohnya adalah identitas atas nama, serta bunga dibayar akhir bulan atau pada saat jatuh tempo. Kemudian yang kedua ada sertifikat deposito. Contohnya yaitu identitas atas unjuk dan bunga dibayar pada waktu penempatan dana. Dan yang terakhir ada deposito on call. Contoh dari deposito on call adalah jangka waktu minimal 7 hari, maksimal 1 bulan. Dan penarikan dengan memberitahukan bank 3 hari sebelumnya. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Fasilitas diskonto adalah kredit yang diberikan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia kepada suatu bank dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian pengelolaan dana yang bersifat sementara. Selanjutnya adalah pinjaman antar bank. Pinjaman antar bank ini terjadi apabila bank yang memberikan pinjaman mengalami kelebihan likuiditas dan bank yang menerima pinjaman mengalami kekurangan likuiditas. Adapun beberapa contoh dari pinjaman antar bank ini diantaranya, yang pertama ada call money. Call money ini diberikan kepada bank yang mengalami kekalahan dalam clearing dan tidak dapat menutupinya. Pinjaman ini dibayarkan apabila bank yang memberikan pinjaman ini menagih. Tapi apabila pada saat penagihan bank yang bersangkutan tidak dapat membayar, maka pinjaman ini akan menjadi pinjaman biasa. Namun hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap bank yang memberikan fasilitas pinjaman. Yang kedua ada bantuan dana. Bantuan dana ini biasanya dapat digunakan jika bank mengalami kesulitan keuangan dan membutuhkan bantuan dari luar negeri. Biasanya bantuan ini diproses melalui Bank Indonesia sebagai penyalur bantuannya. Dan selanjutnya adalah sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan juga surat berharga pasar uang atau SBPU. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI yang merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia yang dimana penerbitannya ini dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu. Dan penerbitannya ini biasanya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pasar terbuka untuk penanggulangan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya adalah SBPU atau surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang ini diperkenalkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu alat untuk melakukan operasi pasar terbuka dalam rangka menstabilkan nilai rupiah, di mana surat berharga pasar uang ini penerbitan warkatnya dalam jangka waktu antara 30 hingga 180 hari. Dan selanjutnya ada penanaman dana. Penanaman dana di sini dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama dari pinjaman. Pinjaman ini dikategorikan menjadi 3 kategori. Pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, dan juga pinjaman jangka panjang. Cara yang kedua adalah investasi dalam harta tetap. Dan cara yang ketiga adalah pembelian surat berharga. Di sini contohnya seperti Promes, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan juga surat berharga pasar uang atau SBPU. Serta cara yang keempat atau cara yang terakhir adalah penyertaan, contohnya seperti leasing. Selanjutnya adalah kunci sukses pengelolaan bank. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan di sini yang dimaksud adalah usaha strategis yang matang, tepat, dan juga jelas. Dan yang kedua adalah pelayanan. Pelayanan di sini yang dimaksud adalah pelayanan yang cepat, mudah, dan juga berkualitas. Selanjutnya adalah manajemen.
Manajemen di sini ada 4. Yang pertama ada manajemen biaya yang efisien dan juga efektif. Yang kedua ada manajemen kredit yang aman. Yang ketiga ada manajemen sumber daya yang profesional. Dan yang keempat ada manajemen aktiva dan pasiva yang tangguh atau ALMA. Selanjutnya, yang ketiga adalah implementasi teknologi yang tepat. Dan yang terakhir adalah pemasaran yang agresif dengan orientasi perluasan pangsa pasar. Dan yang selanjutnya adalah penilaian kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank sendiri dapat ditinjau atau dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama ada aspek permodalan. Aspek permodalan di sini yang dimaksud adalah permodalan yang ada berdasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank tersebut. Dan yang kedua adalah aspek kualitas aset. Aspek kualitas aset di sini dilakukan untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki perusahaan itu bagaimana. Dan yang ketiga ada aspek manajemennya. Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusia dalam bekerjanya. Selain itu, aspek manajemen ini juga dilihat dari pengalaman kerja dari karyawannya dalam menghadapi kasus atau dari pendidikan dari karyawannya. Lalu selanjutnya adalah aspek likuiditas. Aspek likuiditas ini secara umum rasionya merupakan rasio antara jumlah aktiva lancar dibandingkan dengan hutang lancarnya. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah aspek rentabilitas. Aspek rentabilitas ini merupakan ukuran dari kemampuan bank dalam meningkatkan labanya hanya untuk usaha dan juga profitabilitas yang bersangkutan. Yang pertama, penilaian kinerja bank. Cara untuk menilai kinerja bank keuangan adalah dengan melakukan analisis dan faktor yang mempengaruhi kinerja bank, serta berharap syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah bank yang mengacu pada standar rasio keuangan bank umum. Ada 4 komponen kunci untuk menilai kinerja keuangan bank, yaitu yang pertama komponen kapital, yang kedua komponen aset quality, yang ketiga komponen earning dan efficiency, dan yang keempat komponen liquidity. Tujuan analisis kinerja bank untuk mengetahui kondisi sebenarnya sebuah bank. Dari kondisi tersebut oleh manajemen perusahaan dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan penting menyangkut perkembangan dan kelanjutan perusahaan. Dan untuk menilai kinerja sebuah bank menggunakan financial ratio. Kedua, banyak dana bank. Sumber dana bank adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh bank untuk memperoleh dana yang dapat menunjang kegiatan operasional sehari-hari. Kemampuan bank dalam mencari sumber dana sangat mempengaruhi stabilitas keuangan dari bank tersebut. Tidak jarang bank yang gagal mengatur keuangannya akhirnya terpaksa dilikuidasi atau mengalami kebangkrutan. Untuk itu pihak bank harus terlebih dahulu menghimpun dana yang cukup besar. Yang pertama, modal awal dikumpulkan dari pemegang saham untuk mendirikan sebuah bank. Pihak kedua adalah sumber-sumber dana tambahan yang dapat dicairkan apabila bank mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana pihak kedua dan pihak ketiga. Dana pihak ketiga, dana yang didapat dari masyarakat yang memakai jasa perbankan dari bank tersebut sebagai nasabah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dana. Ada 6. Yang pertama, suku bunga yang dibayar. Yang kedua, komposisi dari portofolio sumber dana. Yang ketiga, komponen mengenai cadangan wajib minimum. Yang keempat, biaya pelayanan untuk mendapatkan dana. Yang kelima, pajak atas bunga. Dan yang terakhir, tahun efisiensi. Dan selanjutnya, perhitungan biaya dana bank. Yang pertama, cost of fund. Yang kedua, cost of money. Yang ketiga, cost of live fund. Yang keempat, cost of available. Yang pertama, yaitu biaya yang langsung dikeluarkan untuk memperoleh setiap rupiah dana yang digunakan termasuk dana non-operasional.
Yang kedua, cost of money, yaitu biaya dana ditambah biaya overhead. Yang ketiga, biaya dana yang dioperasikan untuk memperoleh pendapatan. Dan yang terakhir, cost of operable fund, dana yang sudah dioperasikan oleh bank terutama dalam bentuk kredit yang diberikan pada debitur. Selanjutnya, reserve requirement adalah suatu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank. Sedangkan bagi perbankan sendiri, selain baru memenuhi GWM, juga harus menyediakan kas. Alat liquidity bank pada umumnya berupa kas dan giro. Pada Bank Indonesia yang merupakan aset tidak produktif, jadi mempunyai perilaku yang bertolak belakang dengan pendapatan bank, dalam arti bahwa semakin tinggi cash ratio maka akan menurunkan pendapatan bank. Selanjutnya, penentuan tingkat bunga kredit. Bunga merupakan salah satu bagian terpenting dalam dunia perbankan karena menjadi senjata untuk mendapatkan keuntungan. Bisa dibilang bahwa bunga adalah imbalan yang diberikan pada debitur karena telah diperbolehkan mengajukan kredit oleh bank. Ada dua suku bunga pinjaman. Yang pertama, bunga sederhana adalah bunga hasil dari besarnya pokok pinjaman, suku bunga setiap periode serta tenor pinjaman yang diambil. Yang kedua, bunga berbunga atau bunga majemuk. Bunga yang asalnya dari nilai pokok pinjaman yang akan terus-menerus pada akhir periode bersama dengan penambahan nilai pokok pinjaman dan bunga. Selanjutnya, base lending rate adalah formula untuk menghitung besarnya bunga atau jasa pinjaman pada para debitur pada perusahaan jasa keuangan. Untuk perusahaan yang mencegat dan besar, hal ini sudah dihitung secara cermat oleh para pemimpin perusahaan. Tetapi juga perusahaan masih kecil seperti BMT, LKM maupun koperasi simpanan pinjam dengan skala kapasitas kredit di bawah 200 jutaan. Perhitungan bunga pinjaman base lending rate. Yang pertama, cost of liable fund atau COF. Yang kedua, overhead cost atau OHC. Yang ketiga, rich. Dan yang keempat, spread. Biaya pelayanan untuk mendapatkan dana. Yang kelima, pajak atas bunga. Dan yang terakhir, tahun efisiensi. Dan selanjutnya, perhitungan biaya dana bank. Yang pertama, cost of fund. Yang kedua, cost of money. Yang ketiga, cost of real fund. Yang keempat, cost of available. Yang pertama yaitu biaya yang langsung dikeluarkan untuk memperoleh setiap rupiah dana yang disimpan, termasuk dana non operasional. Yang kedua, cost of money, yaitu biaya dana ditambah biaya overhead. Yang ketiga, biaya dana yang dioperasikan untuk memperoleh pendapatan. Dan yang terakhir, cost of operable fund, dana yang sudah dioperasikan oleh bank terutama dalam bentuk kredit yang diberikan pada debitur. Selanjutnya, reserve requirement adalah suatu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank. Sedangkan bagi perbankan sendiri, selain baru memenuhi GWM, juga harus menyediakan kas. Alat liquidity bank pada umumnya berupa kas dan giro. Pada Bank Indonesia yang merupakan aset tidak
produktif, jadi mempunyai perilaku yang bertolak belakang dengan pendapatan bank, dalam arti bahwa semakin tinggi cash ratio maka akan menurunkan pendapatan bank. Selanjutnya, penentuan tingkat bunga kredit. Bunga merupakan salah satu bagian terpenting dalam dunia perbankan karena menjadi senjata untuk mendapatkan keuntungan. Bisa dibilang bahwa bunga adalah imbalan yang diberikan pada debitur karena telah diperbolehkan mengajukan kredit oleh bank. Ada dua suku bunga pinjaman. Yang pertama, bunga sederhana adalah bunga hasil dari besarnya pokok pinjaman, suku bunga setiap periode serta tenor pinjaman yang diambil. Yang kedua, bunga berbunga atau bunga majemuk. Bunga yang asalnya dari nilai pokok pinjaman yang akan terus-menerus pada akhir bersama dengan penambahan nilai pokok pinjaman dan bunga. Selanjutnya, base lending rate adalah formula untuk menghitung besarnya bunga atau jasa pinjaman pada para debitur pada perusahaan jasa keuangan. Untuk perusahaan yang mencegat dan besar, hal ini sudah dihitung secara cermat oleh para pemimpin perusahaan. Tetapi juga perusahaan masih kecil seperti BMT, LKM maupun koperasi simpanan pinjam dengan skala kapasitas kredit di bawah 200 jutaan. Perhitungan bunga pinjaman base lending rate. Yang pertama, cost of liable fund atau COF. Yang kedua, overhead cost atau OHC. Yang ketiga, rich. Dan yang keempat, spread.